Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Anindaresya dengan NIM 721141922. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 4, penggunaan dan pengembang sistem. Yang pertama ada organisasi bisnis dan ada dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. SIM digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer dinas strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Nah, ini adalah data dari dukungan sistem informasi bagi organisasi. Yang kedua ada organisasi layanan informasi. Yang pertama ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi pengguna, fasilitas, basis dan data informasi. Nah, dalam sumber daya informasi ini sudah dijelaskan dari bab sebelumnya ya. Terus ada spesialisasi informasi. Untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Di dalam spesialisasi informasi ini ada analisis sistem, yaitu orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dalam membuat dokumentasi tertulis, bagaimana komputer itu dapat menyelesaikan masalahnya. Administrator basis data, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator data. Tugasnya yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antar perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Terus ada spesialisasi jaringan, yaitu bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komutasi yang menyebar. Terus ada programmer, yaitu menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program. Ada operator yaitu orang yang menjalankan peralatan komunikasi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Nah, yang ketiga ada struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa seorang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem baru dan beberapa analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Unit-unit operasi, administrasi base data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemeliharaan. Nah, ini merupakan tabel dari tren struktur tersentralisasi dan desentralisasi. Ini awalnya CEO, ada manajer pengembang sistem, nah ini kan di setiap manajer pengembang sistem memelihara sistem ini ada analisis sistem dan programmer. Terus operasi komputer, pegawai komputer, manajemen operasi, administrasi base data, manajer jaringan, ada spesialis jaringan. Selanjutnya ada struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area mereka masing-masing. Pertama, IT ini memainkan peran yang lebih besar di perusahaan daripada masa lalu. Kedua, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang, sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi yang tersedia dari vendor konsultan. Nah, ini tuh struktur organisasi inovatif itu dulunya tuh teknologi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perusahaan, tapi setelah berpengaruh perusahaan itu menuntut agar diberi perhatian khusus mengenai pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam bidang informasi. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir pada akhir tahun 1970-an kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang disebut komputasi penggunaan akhir. Penggunaan akhir merupakan kata yang
sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna atau end user computing ECU oleh karenanya berarti pengembang seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Nah, di dalam komputasi pengguna akhir ini ada sebabnya, apa sih penyebab yang timbul terus kemudian menyebabkan komputasi, yaitu dampak pendidikan komputer, antrian informasi, dan murahnya peranti keras, kemudian peranti lunak siap pakai. Nah, ini merupakan rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Jadi saling berhubungan antara spesialis informasi dengan pengguna, terus pengguna dengan komputer. Nah, ini kan pengguna memberikan berkomunikasi dengan komputer dan komputer berkomunikasi dengan pengguna. Terus keuntungan dan resiko komputasi pengguna akhir. Keuntungannya menyamankan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Resikonya sasaran sistem yang buruk, sistem yang diracik dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Terus yang ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembang sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Pengembang sistem terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Terus keahlian pengembang sistem ini bermacam-macam. Di sini saya mengambil contoh ada 3, yaitu keahlian komunikasi, kemampuan analisis, dan kepemimpinan. Terus ada lagi kreativitas kayak gitu-gitu ya. Terus yang F ada mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan kata untuk menyatakan suatu kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengolahan kata-kata. Otomatis kantor atau office automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dari orang dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan masalah administrasi ke manajerial. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi, atas masalah-masalah yang mereka punya dapat diatasi melalui komputer. Terus kantor maya. Kantor maya memiliki konsep bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan atau suatu jenis kemampuan komunikasi. Konsep ini dimulai dari telekommuting dan kemudian ada hoteling. Jadi kantor maya ini maksudnya pekerjaan itu bisa dilakukan di mana saja asal bisa berhubungan dengan perusahaan. Yang pertama ada telekommuting. Telekommuting merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan telekommuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan diakomodasi. Jadi bisa dilakukan di mana saja ya. Terus hoteling yaitu fasilitas hoteling dengan cara yang sama seperti jika mereka menggunakan sebuah hotel. Karyawan melakukan reservasi atas fasilitas dengan sumber daya dukungan tertentu berdasarkan atas pekerjaan yang harus dilakukan. Keutamaan hotelnya adalah pemanfaatan sumber daya dan ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Keuntungan dan kerugian kantor maya. Yang pertama ada keuntungan, yaitu biaya fasilitasnya rendah. Biaya peralatannya lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Terus kerugiannya modal karyawannya yang rendah. Yang kedua ada kekhawatiran akan resiko keamanan. Ini yang terakhir ya, dampak sosial organisasi maya. Dampak organisasi kantor maya ditimbul pada masyarakat, khususnya industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya. Dan organisasi kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Dewasa ini, hampir seluruh aktivitas perusahaan mencakup lebih banyak informasi, ide, dan kecerdasan dibandingkan dengan masa lalu. Karenanya, universitas dan SMA
secara rutin memasukkan pengetahuan informasi dan pengetahuan komputer ke dalam program-programnya. Jadi kan karena organisasi Maya ini udah banyak berpengaruh, ini berpengaruh juga terhadap pendidikan, yaitu universitas-universitas dan sekolah-sekolah itu memasukkan data-datanya itu ke komputer. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.